Halo semuanya, selamat pagi. I hope you all have a great day. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis cost konsep pada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau yang lebih kita kenal dengan Cimori. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik akuntansi biaya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang akan membedah kasus ini. Yang pertama ada Audrey Beatrice, yang kedua ada Leandra Askia, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ibrahim, yang keempat ada Clara, dan yang kelima ada Imtinan Huwaida. Pada presentasi hari ini, ada tiga rumusan masalah yang akan kami jawab. Yang pertama adalah bagaimana proses produksi yogurt original Cimory. Yang kedua adalah bagaimana penyusunan laporan biaya produksinya. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi analisis biaya tersebut terhadap profitabilitas perusahaan. Oke, untuk company profile, sebagai gambaran singkat, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan kode emiten CMRY sudah berdiri sejak 1995 di Kota Bogor dan sukses melakukan IPO pada tahun 2021. Perusahaan ini bergerak di industri makanan dan minuman dengan dua segmen utama. Yang pertama ada produk dairy seperti yogurt dan yang kedua ada consumer food seperti nugget. Selanjutnya, detail mengenai produk dan strategi pemasarannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Clara. Kepada Clara, dipersilakan. Terima kasih Ibrahim atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan strategi marketing dan info produk. Nah, salah satu alasan kenapa Cimori ini bisa berkembang sangat pesat adalah strategi pemasarannya yang luar biasa kuat. Mereka menggunakan distribusi multisaluran ke berbagai supermarket dan toko, serta memperdayakan lebih dari 7.000 agen Cimori yang langsung berjualan door-to-door ke rumah konsumen. Jika kita bicara soal inovasi produk, Cimory Yogurt Squeeze adalah bintang utama bintang utama. Alasannya karena produk ini merupakan inovasi yogurt pertama di Indonesia yang menggunakan kemasan pouch. Untuk komposisinya, yogurt ini dibuat dari air, gula, susu bubuk full cream, dan susu skim. Untuk menjaga teksturnya agar tetap creamy, ditambahkan penstabil nabati dan gelatin sapi. Rasa khasnya didapat dari fermentasi bakteri asam laktat, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus burgarius. Dalam satu takaran saji 70 gram, yogurt ini mengandung sekitar 70 kilokalori energi, 2 gram protein, dan dilengkapi mineral penting seperti kalsium. Untuk bagaimana bahan-bahan ini diproses di pabrik, nah teman kami Urfa akan menjelaskan secara detail. Terima kasih Clara atas waktunya. Sekarang kita masuk ke proses produksi. Nah, berdasarkan laporan, Cimori menerapkan proses yang terbagi ke dalam tiga departemen utama. Yang pertama itu departemen mixing. Di sini bahan baku seperti susu segar diuji secara ketat, lalu dicampur dengan bahan-bahan lain. Tahap penting di sini adalah homogenisasi pertama dengan tekanan tinggi. Setelah itu campuran dipasteurisasi pada suhu 85 hingga 90 derajat Celcius. Lalu yang kedua itu ada Departemen Incubation and Formulation, di mana susu didinginkan ke suhu 42 hingga 45 derajat Celcius agar bakteri starter bisa dimasukkan. Di sinilah fermentasi terjadi. Lalu setelah inkubasi ditambahkan larutan gula dan juga penstabil. Lalu yang ketiga ada Departemen Filing and Packaging, di mana produk akan diultrapasteurisasi di atas 100 derajat Celcius secara singkat untuk menghentikan fermentasi, di mana produk dimasukkan ke dalam mesin retort untuk disterilkan dengan tekanan uap tinggi. Selanjutnya terdapat video proses produksi secara singkat. Baik, terima kasih Urfa atas penjelasan dari produknya. Kita akan masuk lagi ke dalam bagian yang paling krusial, yaitu adalah laporan biaya produksi perusahaannya. Di mana kita bisa lihat di sini ada total biaya produksinya yang dikeluarkan mencapai 158 miliar 900 juta.
Nah, mari kita pecah lagi biayanya menjadi per departemen. Yang pertama ada departemen mixing, yaitu menyerap biaya paling besar, sekitar 107 miliar atau sekitar 67% dari total biaya. Hal ini itu sangat wajar karena komponen bahan baku utamanya itu diserap penuh dalam tahap awal yang pertama ini. Yang kedua, kita masuk ke dalam departemen kedua atau di incubation and formulation, di mana ini akan memakan biaya 34,4 miliar, sekitar 21,6%. Dan yang terakhir ada Departemen 3, yaitu Filling and Packaging, di mana Departemen 3 ini akan menyerap 17,5 miliar, setara dengan 11% dari total biaya, yang mayoritas digunakan untuk tenaga kerja dan overhead dari pengemasan. Nah, dari angka-angka tersebut, kita bisa lihat bahwa laporan harga pokok produksinya atau COGM-nya tercatat sebesar 159 miliar 409 juta 680 ribu. Dan setelah memperhitungkan persediaan barang jadi awal dan akhir, diperoleh COGS-nya atau harga pokok penjualan itu sebesar 160 miliar. Nah, jika kita lihat lagi di laporan laba ruginya, penjualannya itu mencapai 222 miliar. Artinya, COGS ini mengambil porsi sebesar 72,7% dari penjualannya, di mana perusahaan ini berhasil mencetak laba kotor sebesar 60 miliar, atau gross profit-nya itu sebesar marginnya itu 27,3%, yang membuktikan bahwa proses produksinya itu cukup efisien. Dan pada akhirnya Cimory berhasil membukukan laba bersih sebesar 35 miliar atau setara dengan 15,9 dari penjualannya. Nah, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Lea. Baik, terima kasih Audrey atas waktunya. Jadi dari paparan kami tadi, kita dapat menarik benang merah bahwa proses produksi yogurt original PT Cimory Tbk ini berjalan sistematis melalui 3 tahap, mixing, incubation and formulation, serta filling and packing. Laporan biaya produksi Cimory ini disusun secara terstruktur menggunakan metode proses costing berdasarkan setiap departemen produksi tersebut. Lalu dari sisi relevansi bisnisnya, analisis biaya produksi yang ketat ini sangat krusial. Angka-angka yang dijabarkan oleh rekan-rekan saya tadi membuktikan bahwa analisis yang tepat membantu Cimory untuk mengendalikan biaya bahan baku yang besar, meningkatkan efisiensi operasional pabrik, dan tentu saja mendukung peningkatan profitabilitas secara keseluruhan, terbukti dari margin laba bersih yang sehat. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 9. Semoga analisis cost konsep ini bisa memberikan insight baru untuk kita semua. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya.